لرجحت لا إله إلا الله. فهذا التوحيد قد ثبته صلى الله عليه وسلم ومحق الشرك. وكذلك ظل صلى الله عليه وسلم يثبت الأخلاق الفاضلة، يثبت الشمائل، يزرع الأخوة، يزرع الأمن، يزرع المحبة، يزرع التعاون، يزرع الصدق إلى غير ذلك من هذه الأخلاق الفاضلة، ويهدم أساس الرذيلة، ويهدم أساس الانحراف، ويهدم أساس كل ما ليس فيه خير للعباد. ولذلك صلى الله عليه وسلم حصر بعثته بقوله الشريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وآله وسلم. Selanjutnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani yang diawali cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang demikian ini yang akan menyebabkan kita akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat, di mana semua orang kepanasan. Dengan dasar cinta seperti ini semua, insyaallah kita semua berada dalam naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Karena dasar cinta kita karena Allah, kita berkumpul bersama karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang cinta demikian akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari akhirat akan senantiasa diberi kebahagiaan, kedamaian, ketenangan dan kesejahteraan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menumbuhkan cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tujuan Idul Fitri ini adalah untuk memupuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kesempatan ini beliau berpesan untuk pribadi beliau, diri beliau, dan juga kepada kita semua segenap ikhwan, para santri dari Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, agar kita senantiasa berpegang teguh dan dengan sekuat tenaga menggigit apa yang telah menjadi ajaran akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sepenuh hati, dengan jiwa kita berpegang teguh kepada akhlak utama Rasulullah, akhlak yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama kita, agama Islam adalah agama yang berisi akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarannya adalah akhlak. Maka dari itu Allah Ta'ala langsung memuji dengan pujian yang luar biasa, sanjungan yang luar biasa. Tiada pujian yang lebih dari pujian ini, yakni ketika menyatakan tentang sosok pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad sungguh-sungguh berada di atas akhlak-akhlak yang agung. Ini pujian langsung Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau dipuji karena akhlaknya yang begitu mulia dan begitu luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang bagaimana sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah memperoleh rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menjadi pribadi yang penyayang kepada umatnya. Sebab andaikan engkau kasar kemudian berkeras hati, niscaya para sahabatmu akan lari darimu. Bermusyawarahlah kepada mereka, dan bila mana engkau ingin melakukan suatu urusan perkara, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sosok gambaran akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh kasih sayang kepada umatnya, mau bermusyawarah dan kemudian percaya diri yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi adalah hal yang baik dan begitu luar biasa. Maka dari itu kita dituntut untuk senantiasa meniru apa yang telah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan tauhid, keimanan, kemudian menghapuskan kesyirikan. Yang kedua adalah dalam rangka menanamkan perilaku-perilaku yang baik dan membuang jauh-jauh perilaku yang tercela, akhlak-akhlak yang tidak baik.
dalam tempoh waktu 23 tahun beliau melakukan tarbiyah dua ini dan ternyata berhasil, di mana didikan beliau utamanya agar kita senantiasa punya keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang disembah selain Allah, tidak ada yang diminta diharapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan bentuk kalimat tauhid yang diajarkan dan digemblengkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diajak mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Maka ketika terjadi Fathu Makkah, ketika beliau telah berhasil merebut kembali kota Makkah dengan kemenangan yang luar biasa, kemudian beliau masuk ke Ka'bah dan menghadap ke Ka'bah lalu menghancurkan 360 berhala. Kemudian beliau menyatakan telah datang kebenaran dan akan hancur yang namanya kebatilan. Inti ajaran Rasulullah, sekali lagi beliau menegaskan, menetapkan tauhid, keimanan, keyakinan yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala, di mana ini merupakan pondasi utama dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan la ilaha illallah yang berisi tentang ajaran tauhid merupakan paling utamanya bacaan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau menyatakan, sesungguhnya paling utamanya bacaan yang aku baca, yang aku amalkan dan nabi-nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. Bahkan Allah Ta'ala sendiri menyatakan tentang keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Andaikan segenap isi langit yang 7 dan bumi yang 7 itu ditimbang di satu neraca, kemudian dibandingkan dengan timbangan la ilaha illallah, pasti tidak ada apa-apanya, masih lebih berat daripada timbangan la ilaha illallah. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membimbing kita, mentarbiyah kita agar senantiasa kuat di dalam akidah dan tauhid, punya rasa cinta, kemudian rasa percaya yang luar biasa dan semangat pertolongan, tolong menolong, bantu membantu di antara umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini karena ini merupakan adalah pondasi ajaran beliau, karena beliau secara langsung menyatakan bahwasanya aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik untuk melakukan mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia. ولكي يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخلاق الفاضلة في أفراد أمته عليه الصلاة والسلام ربطها بأمرين اثنين. الأمر الأول الإيمان بالله تبارك وتعالى، والأمر الثاني الفوز بالجنة في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم ربط بهاتين الركيزتين الأخلاق الفاضلة. فأما ربطها بالإيمان فهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي وحسنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فربط صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الشريف الإيمان بالأخلاق الفاضلة، أي أن كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فإنه يجب أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة. من وقر الإيمان في قلبه فإنها تظهر عليه الإيمان مظهر للأخلاق، فصارت أخلاق الفاضلة وصارت الشمائل مرتبطة بالإيمان. كلما ازداد الإنسان تمسكا بالأخلاق الفاضلة زاد إيمانه قوة. هذه الركيزة الأولى. وأما الركيزة الثانية فقد ربطها صلى الله عليه وسلم بالفوز في الآخرة وبالقرب منه صلى الله عليه وسلم في الجنة.
فقال صلى الله عليه وسلم yang mulia, karena akhlak yang mulia merupakan tanda keimanan yang luar biasa. Dengan hal seperti ini, maka siapapun yang bertambah baik akhlaknya, maka akan bertambah baik juga imannya. Kemudian selanjutnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menyatakan, sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang, kemudian hal seperti ini akan membuat orang tersebut akan masuk surga dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan dakwah untuk segenap umat Islam, baik laki-laki dan perempuan, agar berusaha semaksimal mungkin untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, karena dengan akhlak yang baik kita akan mempunyai keimanan yang kuat, kemudian kita akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok di hari kiamat di surga Allah Subhanahu wa taala. وللتمسك بالأخلاق على كل مسلم ومسلمة أن يتمسك بثلاثة أشياء هي التي تساعده على التحلي بالشمائل. أما الشيء الأول وهو أن يجعل في دعائه كلما توجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعده عن الأخلاق الرذيلة وأن يعينه على التمسك بالأخلاق الفاضلة. الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء مخ العبادة، وجعل الدعاء هو العبادة، وقد قال سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم. فإن المؤمن وإن المسلم لا يكل ولا يمل من أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بلا تأسيا واتباعا لسنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فإن من جملة دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها عليه وسلم، أنه كان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى أحسن الأخلاق وأن يصرفه عن سيء الأخلاق. ومن جملة دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فأن يجعل كل مسلم من جملة دعائه هذا الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم كما حبانا. أفضل قدوة وأعظم مثال في حياة المسلم هو سيد الأنام عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال الله جل شأنه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من أراد أن يتأسى بالأخلاق الفاضلة فليقتدي بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فإن سلوكه يقوم وسيرته تحمد وحياته تنور وإيمانه يقوى وفوزه يتحقق إن شاء الله تعالى. وقد سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. هذا جواب السيدة عائشة، كان خلقه القرآن. جملة بسيطة مختصرة جمعت ثلاث كلمات ولكنها جمعت أفضل الأخلاق وأحسن السيرة وأعظم حياة هي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم متمسكا بأوامر الله
منتهيا بنواهي الله سبحانه وتعالى. فكان خلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسك بالقرآن العظيم وما حوى من تعاليم وخيرات وبركات وأوامر ونهي وترغيب وترهيب إلى غير ذلك مما جمع كتاب الله الذي قال فيه الحق جل شأنه: وما فرطنا في الكتاب من شيء. فأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. هذه الجملة البسيطة إنها دعوة صريحة لكل مسلم أن يتعهد كتاب الله عز وجل، أن يتعهد كتاب الله سبحانه وتعالى ويتدبر آيات. والسادة الكرام، في ختام كلمة المتواضعة هذه أريد أن أقف إلى هنا لأن أترك المجال لإخواني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا ويقودنا ويأخذ بأيدينا إلى أحسن الأخلاق ويعيننا على التمسك بها ويصرف عنا سيء الأخلاق وينجينا من وخامة عاقبتها. في ختام كلمتي فإني لا زلت موجها الدعوة إلى إخواني وأخواتي لزيارة ديار شيخنا سيدنا أحمد التجاني، فأهلا وسهلا ومرحبا بكل راغب في زيارتنا. فإن لكم إخوة هنالك يحبونكم ويعظمونكم ويتابعون ملتقاكم هذا. العشرات والعشرات أوصوني بأن أصور لهم هذه الأيام المباركة. إخوانكم من 12,000 كيلومتر فإنهم يتابعون هذا المجلس، يعيشون معكم عبر النت وعبر الهواتف هذا الجمع المبارك، فإنهم منشغلون به، فإنهم مفتخرون به، فإنهم معتزون به، فإنهم فرحون بإخوانهم في أندونيسيا الذين يجتمعون كل سنة هذا الاجتماع المبارك الخالص لوجه الله الكريم إن شاء الله. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في ديار إمامنا وشيخنا التجاني، وأرجو أن تكون السنة التي أحياها الحبيب جعفر رحمة الله عليه في الزيارة إلى عين ماضي وإلى فاس أن تحيوها أنتم، أن ترثوها منه وتجتهدوا في زيارة ديار الشيخ التجاني. فإني مرحب بكم في كل وقت. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا الكلام أن يأخذ بأيدينا جميعا وأن يقبل علينا وعليكم بمحض فضله ورضاه، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يقضي حوائج كل منكم ويسدد دين كل منكم ويشفي مريض كل منكم ويبارك فيكم جميعا وفي ذرياتكم وفي أزواجكم وفي أهلكم وأن يكثر من عددكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويعينكم على كل ما فيه خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل ما فيه سوء، وأن يبعد عنا وعنكم الأضرار والأوبئة والمصائب والفتن بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kemudian para ikhwan akhwat muhibbin hibbat rahimakumullah, beliau memberikan resep bagi kita bagaimana agar kita senantiasa berpegang teguh dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita melakukan hal-hal yang baik, perilaku-perilaku yang terpuji. Yang pertama, resep yang harus terpancang pada diri kita, jiwa kita. Yang pertama, hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijauhkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari akhlak-akhlak yang tercela, perilaku-perilaku yang jelek. Karena doa merupakan otak ibadah, karena doa merupakan ibadah, inti dari ibadah.
Allah Ta'ala sendiri telah memerintahkan kepada kita dengan firman-Nya yang artinya berdoalah kalian, maka aku akan mengijabah, akan menerima doa-doa kalian. Jangan kita pernah bosan untuk senantiasa berdoa setiap saat, setiap waktu, baik ketika telah selesai sholat, di acara-acara apapun, agar kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala berpegang teguh dengan akhlak yang utama, bisa mencontoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sering berdoa dan selalu berdoa yang artinya, ya Allah, berilah aku petunjuk pada paling baiknya akhlak, dan jauhkan aku palingkan aku dari akhlak yang jelek, karena hanya Engkaulah yang mampu membimbing aku untuk melakukan akhlak yang baik dan memalingkan aku dari akhlak yang jelek. Bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa berdoa, terutama ini ketika kita bercermin. Allah telah menuntun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan fisikku, badanku, maka baguskan juga akhlakku. Kita harus berusaha untuk mengamalkan doa ini agar kita diberi akhlak yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, harus ada usaha yang maksimal dari kita untuk senantiasa menundukkan, mengalahkan dorongan hawa nafsu yang senantiasa mengajak kita, mendorong kita pada perilaku-perilaku perbuatan yang jelek. Dalam surat Yusuf sendiri ada sebuah pernyataan, ya Allah, aku tidak akan bisa membebaskan diriku sendiri dari nafsuku sendiri, karena nafsu itu senantiasa mengajak ke dalam kejelekan. Maka dari itu kita harus ada usaha yang maksimal melaksanakan perjuangan, tidak pernah putus asa untuk melawan hawa nafsu yang mengajak kepada kejelekan. Karena Imam Busiri sendiri menyatakan tentanglah nafsu dan juga syaitan, karena keduanya itu tetap akan mengajak kejelekan meskipun keduanya bernasihat kepada kalian semua. Orang-orang yang senantiasa berusaha menyucikan dirinya senantiasa akan diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang-orang yang menuruti hawa nafsunya akan diberi kerugian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan barang siapa yang senantiasa takut kepada Allah kemudian mampu menahan dirinya dari dorongan hawa nafsunya, maka tempatnya akan diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita agar senantiasa menjauhi nafsu-nafsu yang akan menjerumuskan kita kepada perilaku-perilaku yang tidak baik. Ketika kita sudah melaksanakan hal-hal yang baik, akhlak-akhlak yang baik, kita harus mempertahankan dan jangan sampai kita menuruti nafsu-nafsu yang akan menyelewengkan. Yang ketiga, cara agar kita bisa berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah SAW, kita harus punya semangat belajar dan belajar, mutalaah, mendalami, mempelajari syama'il Nabi, perilaku Nabi, akhlak-akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab-kitab syama'il yang dikarang oleh para ulama. Bagaimana agar kita tahu perilaku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tabahnya, bagaimana sabarnya, bagaimana rasa malunya, bagaimana dermawannya, bagaimana beliau membimbing umatnya menunaikan amanah. Kalau kita sudah tahu tentang hal-hal seperti ini, perilaku Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, maka kita akan senantiasa akan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kalau kita tidak tahu, kata beliau, berusahalah untuk dekat kepada para alim ulama untuk bertanya bagaimana sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi beliau menegaskan 3 pondasi utama yang harus terpancang bagi diri kita agar bisa melaksanakan akhlak sebagaimana Rasulullah SAW. Pertama, tidak bosan berdoa, bertawajjuh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memerangi hawa nafsu. Kemudian ketiga, kita senantiasa belajar termasuk kepada para guru-guru agar membimbing kita kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan yang paling utama bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sendiri telah menyatakan dalam Al-Quran, sungguh ada bagi kalian di dalam diri Rasulullah, pribadi Rasulullah, contoh yang baik
bagi orang yang senantiasa mengharap ridha Allah, selamat di akhir akhirat, dan senantiasa berzikir Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang ingin mengetahui, mencontoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harus lebih dekat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah, istri tercinta beliau, pernah ditanyakan oleh seorang sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siti Aisyah menjawab, akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Apapun yang ada dalam Al-Quran, perilaku yang baik, keimanan yang kokoh, serta semangat yang luar biasa, itu telah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok orang yang senantiasa berpegang teguh dengan isi Al-Quran, melaksanakan semua perintah Al-Quran, menjauhi larangannya, berakhlak dengan akhlak yang ada dalam Al-Quranul Karim. Berarti dengan mengajar, dengan mengamalkan Al-Quran, kita berakhlak dengan akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seruan semacam ini, ajakan semacam ini jelas bagi untuk kita semua umat Islam, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendalami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, merenungi isi Al-Quran, mengamalkan isinya, karena sudah terpampang dengan jelas tentang sosok Nabi besar Muhammad. Akhlak-akhlak beliau semua adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah pedoman kehidupan untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat. Karena inilah guru kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita bahwasanya ikhwan dianjurkan minimal dalam sehari semalam membaca Al-Quran 1 juz. Ini amalan Syahmat, seruan dari Syahmat Tijani untuk ikhwan yang baik bacaannya, disuruh membaca Al-Quran dalam sehari semalam 1 juz. Apa maksud dari pernyataan beliau? Ini merupakan ajakan dari Syahmat agar kita dekat dengan Al-Quran, agar kita tahu isi Al-Quran dan mengamalkan isi-isi di Al-Quranul Karim yang isinya itu merupakan fondasi utama, dasar utama dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala telah menyatakan, aku telah menurunkan Al-Quran untukmu agar engkau mempelajarinya, mengetahui isinya juga orang-orang yang berakal. Maka dari itu para ikhwan hadirin hadirat sekalian, Allah Ta'ala telah membimbing Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berakhlak dengan akhlak yang baik dengan cara yaitu mempelajari Al-Quran, mendalam Al-Quranul Karim, dan agar kita semua selamat dari perilaku-perilaku yang jelek. Kemudian beliau menyatakan, wajib bagiku untuk menyatakan kepada kalian agar senantiasa punya semangat untuk ziarah ke Aljazair, ziarah ke Maroko, ke tempat-tempat bersejarah berkaitan dengan guru kita semua. Jadi di harapan beliau bukan hanya beliau yang ziarah ke sini. Kapan kira-kira ikhwan mau ke sana? Mau apa enggak ke Aljazair? Mau apa enggak ke Maroko? Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Guru kita yang datang, kapan kita datang kepada beliau? Mudah-mudahan bisa semua, amin Allahumma. Amin Allahumma. Beliau datang ke tempat ini menempuh jarak yang luar biasa, 20.000 kilometer lebih. Beliau payah, bersusah payah. Apakah kita tidak mau ke sana? Mau. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita sampai ke sana, kita akan lebih tahu, insya Allah akan lebih cinta kepada guru kita Syahmat Tijani, karena kita mengetahui tempat-tempat peninggalan yang bersejarah dari guru kita. Ahlan wa sahlan, kata beliau, selamat datang. Selamat datang di Maroko dan Aljazair. Ayo jawab, selamat datang. Kapan mau ke sana? Mudah-mudahan cepat. Amin Allahumma. Jual sawahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi beliau berdoa kepada kita. Itu harapan beliau, adalah doa beliau agar kita juga sampai ke sana. Mudah-mudahan sampai. Amin Allahumma. Makanya apa yang telah dilakukan oleh Abu Habib Ja'far harus kita hidupkan kembali. Semasa hidup Abu Ja'far Ali Baharun, beliau mengajak ikhwan untuk ziarah ke Maroko Aljazair. Tolong yang mukadamin yang lain tiru beliau.
Semasa hidup kan setiap tahun kan masih ada Habib Jafar rutin kan? Rutin kemana? Ke Maroko dan Al-Jam untuk ziarah kepada tempat-tempat bersejarah, tempat guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Bahkan kata beliau, kalau kalian sudah sampai ke sana, aku sendiri yang akan menyambut kalian. Enak tak enak? Enak tak enak? Mudah-mudahan kita bisa meluluskan permintaan beliau. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi harapan-harapan beliau. Kemudian di akhir doa ini, di akhir pertemuan ini, di akhir nasihat beliau, mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita ke jalan yang benar, jalan yang diridai oleh Allah, diridai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya berakhlak dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diselamatkan dari pengaruh hawa nafsu. Kemudian yang punya hajat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan barakah kepada kita, kepada duriah kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang senang melakukan kebaikan, menghindari dari segala perbuatan yang jelek. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari musibah bencana dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita masing-masing semuanya mendapatkan balasan yang setimpal Allah Subhanahu wa taala karena pangkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir doa beliau belum mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari terjemah. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Barom Said Muhammad Al-Habib Al-Tijani atas